rakerda kita pada hari ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan efektif, sehingga apa yang kita harapkan dari rakerda ini nanti bisa tercapai. Kemudian salat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati pengurus DPW PKS Sumatera Barat, Ustaz Haji Rahmat Saleh. Kemudian sama-sama kita hormati jajaran DPTD PKS Padang Pariaman, Ketua MPD Pak Tasril SPDMM, kemudian beserta jajaran, terusnya Ketua DED Ajois Kandar Bustami beserta Sekretaris DED. Kemudian sama-sama kita hormati pengurus DPD PKS Padang Pariaman, Cekum Pak Tosli, dan juga bidang-bidang DPD dan juga pengurus DPD. Kemudian sama-sama kita hormati pengurus DPC C Kabupaten Padang Pariaman, berikut kader pelopor di Padang Pariaman. Umumnya kita hadir pada hari ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oh ya, teristimewa juga ada media dari TVRI, Pak Abdul Sahril, Pak Sahril tegak dari TVRI. Kok masuk TVRI ke Pak Sahril? Tapi kok media online orang gua masuk dari Pak Sahril. Kemudian ada IDM di luar, Ikhlas Dharma Mulia, ada juga Warman dari luar. Jadi agenda kita ini mudah-mudahan rakerda yang sangat sederhana, jadi mudah-mudahan bisa memberikan arti buat kita di Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas nama pengurus DPD PKS Padang Pariaman. Pertama tentu kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Rahmat Saleh dari DPD PKS Sumatera Barat yang pada hari ini telah meluangkan waktu hadir bersama kita untuk memberikan nantinya akan memberikan arahan, memberikan sambutan terkait dengan pelaksanaan rakerda kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan juga tentu kepada seluruh kita yang hadir pada hari ini, baik itu dari unsur DPTD, kemudian pengurus DPD, kemudian pengurus DPC, kader pelopor, dan semua yang terlibat pada hari ini yang hadir pada rakerda ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan waktu yang kita berikan, waktu yang kita luangkan, mudah-mudahan berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengelola partai kita ini di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian di samping ucapan terima kasih, kami juga atas nama DPD PKS Padang Pariaman tentu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini mungkin belum maksimal yang bisa kita lakukan karena memang banyak faktor. Jadi pada hari ini juga hari terakhir dari, kalau tidak salah minggu besok kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi beberapa kader kita memang tadi ada izin melaksanakan goro dulu. Termasuk ambo pribadi, Ustaz Rahmat, ada goro di kampung, kemudian ada goro di komplek. Tapi karena memang pentingnya acara kita pada hari ini, maka kita hadir acara ini, dan mudah-mudahan ini semua adalah bentuk keseriusan kita ke dalam mengurus partai ini. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan pada hari ini, bahwa hari ini kita melaksanakan rakerda tahun 2022. Jadi paling tidak lebih kurang 1 tahun kita pengurus DPTD dilantik. Artinya paling tidak 1 tahun lebih kurang kita sudah menjalankan amanah sebagai
pengurus DPTD, baik itu dari MPD, baik itu di DED, kemudian juga di DPD. Maka oleh karena itu pada hari ini kita melanjutkan pelaksanaan Rakerda yang kedua. Kalau kemarin tahun 2021 kita melaksanakan Rakerda pertama, maka pada tahun ini 2022 kita melaksanakan Rakerda yang kedua di periode 2020-2025 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang target besar kita sesuai dengan amanah Munas adalah bahwa dua saja target besar kita. Yang pertama adalah penambahan suara, artinya pertambahan anggota. Bertambah anggota kita, kemudian yang kedua adalah bertambah kursi kita. Jadi pada hari ini kita di Parangpariaman, DPRD Parangpariaman dari fraksi PKS, memang pada hari ini kita memperoleh kursi dari Pileg 2019 kemarin sebanyak 4 kursi, dan tentu untuk 2024 kita tentu harus meningkatkan, karena ini adalah amanah dari Munas bahwa kita akan meningkatkan perolehan kursi kita. Artinya 2024 mau tidak mau kita semua berusaha bagaimana nanti 2024 nanti target yang sudah ditetapkan, mana targetnya dan 10 kursi. Allahu Akbar. Ini target yang luar biasa. Nah, jadi kita selalu diberikan motivasi oleh Ustadz dari BP, Ustadz Henry Munif. Jadi luar biasa, beliau tanpa bosan. Awak kadang-kadang bosan tidak. Tiap sebentar beliau sampaikan video Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia menaklukkan Konstantinopel. Artinya beliau memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau kita sering mendengar ataupun kita sering menonton film ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Maka motivasi kita pada hari ini, mudah-mudahan di 2019 kita memperoleh 4 kursi di DPD Parangpariaman. Mudah-mudahan di 2024 nanti perolehan kursi PKS Parangpariaman, tentu harapan kita apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah menjadi amanah kepada kita, tentu bisa kita capai. Allahu Akbar. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa tahun 2021 kemarin, kalau kita lihat milestone ataupun kalau bahasa proyek itu schedule pekerjaan. Kalau proyek kan ada rumah, enak, John. Ada rumah. Nah, jadi rumah ini jelas tahapan-tahapannya. Ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan rangka, sampai nanti rumah ini selesai utuh. Maka kita di PKS diberikan milestone, schedule untuk pemenangan kita. Maka tahun 2021 kemarin itu adalah konsolidasi struktural yang kita lakukan. Artinya tugas yang dibebankan kepada kita, amanah yang dibebankan kepada kita kemarin adalah bagaimana kita bisa melengkapi struktur kita. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Struktur kita baik itu di DPC ataupun di DPRA itu sudah kita lengkapi. DPC kita yang berjumlah 17 DPC, kemudian DPRA kita yang berjumlah 103 DPRA, ini sudah kita lengkapi. Walaupun mungkin masih terdapat di sana sininya masih terdapat kekurangan, tetapi ini adalah ikhtiar kita, usaha kita, bahwa di tahun 2021 itu adalah tahun konsolidasi struktural bagi kita. Maka pada hari ini, ikhwafillah rahimakumullah, tahun 2022 ini adalah ada target-target penting, di mana tahun 2002 ini dari milestone yang ditetapkan itu adalah penguatan politik nasional dan daerah dan lingkungan strategis. Jadi di tahun 2022 ini
ini adalah tahun penguatan politik nasional ataupun daerah dan lingkup strategis. Jadi di tahun 2022 ini ada target-target penting dari tahun 2022 ini. Yang pertama targetnya adalah kita harus lolos verifikasi partai politik. Ini target penting di antara target-target yang lain. Jadi yang pertama adalah targetnya PKS harus lolos verifikasi partai politik. Apakah kita siap untuk menjadikan PKS ini lolos di verifikasi partai politik? Ya. Baik, Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau syarat lolos verifikasi partai politik, diantaranya yang menjadi indikator tentu terpenuhnya jumlah anggota partai. Artinya yang dibuktikan dengan KTA, kartu tanda anggota. Jadi KTA yang kemarin menjadi amanah bagi kita, baik itu secara pribadi dari kader ataupun pribadi dari ALEK ataupun yang lain, ini adalah dalam rangka untuk mencapai pemenuhan target jumlah anggota partai. Karena apa? Karena memang kita nanti untuk verifikasi partai politik setidaknya 10% itu saja. 10% harus ada KTA nih. Kalau penduduk ini hampir 61 terus nah. Jadi sekitar 461 orang itu harus ada KTA. Nah, jadi ini menjadi target dari terpenting dari tahun 2022 ini, lolos verifikasi partai politik. Kemudian yang kedua target terpenting adalah bergeraknya BCAD di masyarakat. Jadi BCAD kita sudah melakukan penjaringan. Kemudian kita juga sudah melakukan penyaringan. Tinggal nanti beberapa atau bulan apa saramat penetapan BCAD. Tapi yang jelas tahap pertama, kuartal pertama di 2022 ini sekitar sebulan ataupun 2 bulan lagi akan ada penetapan BCAD. Maka harapan kita memang setelah BCAD ditetapkan nanti, maka menjadi hal yang penting BCAD ini harus bergerak di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya popularitas pimpinan partai politik. Ini target di 2022. Meningkatnya popularitas pimpinan partai di baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah. Kalau kita di tingkat nasional tentu meningkatnya popularitas dari Ustadz kita Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Mungkin pada hari ini kita belum maksimal mensosialisasikan beliau menjadi tokoh nasional, tapi mudah-mudahan dengan adanya arahan ini nanti kita bisa maksimal untuk melaksanakan sosialisasi terhadap beliau. Kemudian yang terakhir adalah target terpenting 2022 ini adalah meningkatkan peran-peran pejabat publik, baik itu kepala daerah ataupun wakil kepala daerah ataupun anggota dewan, baik di provinsi ataupun kabupaten. Artinya peran pejabat publik untuk pemenangan pemilu ini adalah menjadi target di tahun 2022 ini. Bagaimana mereka maksimal untuk melaksanakan kerja-kerja untuk pemenangan pemilu. Mungkin ini sebagai sambutan dari kami, dan nanti kita minta arahan dan sambutan dari Cekum DPW Ustaz Rahmat Saleh. Jadi mudah-mudahan PKS Parangpariaman di tahun 2022 pada tahun ini kita bisa melaksanakan apa yang diagendakan di tahun 2022 ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.